Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar materi tentang puisi rakyat. Materi kelas 7 SMP, MA, KD 3.13 dan 4.13. KD 3.13 dan 4.13. Yang pertama, mengidentifikasi informasi pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 2. Menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat yang terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang menurut panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, dan ada yang menurut mantra atau hanya menurut irama. Definisi puisi rakyat adalah suatu karya sastra turun-temurun yang pengarangnya tidak diketahui. Puisi rakyat adalah salah satu genre folklorisan, yaitu rangkaian praktik yang menjadi sarana penyebaran beragam tradisi budaya melalui ucapan atau dari mulut ke mulut. Puisi rakyat juga disebut puisi tradisional atau puisi lama. Jenis-jenis puisi rakyat: pantun, syair, gurindam. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Kata pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Istilah gurindam berasal dari bahasa Sanskrit atau Sansekerta, kirindam yang artinya adalah perumpamaan. Mengidentifikasi puisi rakyat. Tujuan pembelajaran dari mengidentifikasi puisi rakyat ialah melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi pantun, syair, dan gurindam. Materi pertama yang akan kita identifikasi adalah pantun. Yang pertama, analisis bait. Kali ini kita akan menghitung jumlah baris yang terdapat dalam satu bait. Mangga muda jatuh ke tanah. Baris 1. Sudah pasti matang rasanya manis. Baris 2. Bagaimana tahu aku tak pecah. Baris 3. Sepasang bulu mata jadi kumis. Baris 4. Sehingga ciri-ciri pantun yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, analisis suku kata. Mangga muda jatuh ke tanah. 9 suku kata. Sudah pasti matang rasanya manis. 11 suku kata. Bagaimana tawaku tak pecah. 10 suku kata. Sepasang bulu mata jadi kumis. 11 suku kata. Sehingga ciri pantun adalah setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Yang ketiga, analisis rima. Mangga muda jatuh ke tanah. Akhiran ah. Sudah pasti matang rasanya manis. Akhiran is. Bagaimana tahu aku tak pecah. Akhiran a. Sepasang bulu mata jadi kumis. Akhiran is. Sehingga dapat dikatakan pantun berima A, B, A, B. Jadi ciri pantun yaitu bersajak ABAB. Yang keempat,
Analisis bagian isi dan sampiran. Mangga mudah jatuh ke tanah, sudah pasti matang rasanya manis. Merupakan sampiran. Bagaimana tahu aku tak pecah, sepasang bulu mata jadi kumis. Merupakan isi. Sehingga ciri pantun, baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Materi yang kedua adalah tentang syair. Yang pertama, analisis bait. Inilah gerangan suatu madah. Baris 1. Mengarangkan syair terlalu indah. Baris 2. Membetuli jalan tempat berpindah. Baris 3. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Baris 4. Sehingga ciri syair, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, analisis suku kata. Inilah gerangan suatu madah. 11 suku kata. Mengarangkan syair terlalu indah. 11 suku kata. Membetuli jalan tempat berpindah. 11 suku kata. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. 14 suku kata. Sehingga ciri syair, setiap baris terdiri atas 8 hingga 14 suku kata. Yang ketiga, analisis rima. Inilah gerangan suatu madah. Akhiran A. Mengarangkan syair terlalu indah. Akhiran A. Membetuli jalan tempat berpindah. Akhiran A. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Akhiran A. Sehingga dapat dikatakan syair bersajak A, 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 A. Sehingga ciri syair, syair bersajak A, 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 A. Yang keempat, analisis isi dan simpulan. Inilah gerangan suatu madah. Mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Semuanya merupakan isi. Sehingga ciri syair, semua baris merupakan isi. Materi yang ketiga yaitu tentang gurindam. Yang pertama, analisis bait. Perhatikan tiap baitnya. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Cahari olehmu akan bersahabat yang boleh dijadikan sebagai obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Perhatikan setiap satu bait terdiri dari 2 baris, sehingga ciri gurindam setiap satu bait terdiri atas 2 baris. Yang kedua, analisis jumlah kata. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, 7 kata. Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. 7 kata. Cahari olehmu akan bersahabat. 4 kata. Yang boleh dijadikan sebagai obat. 5 kata. Cahari olehmu akan guru. 4 kata. Yang boleh tahukan tiap seteru. 5 kata. Sehingga ciri gurindam, setiap baris maksimal terdiri dari 14 kata. Yang ketiga, analisis rima. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Akhirannya sama-sama ai. Cahari olehmu akan bersahabat yang boleh dijadikan sebagai obat, sama-sama berakhiran at. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru, sama-sama berakhiran ru. Sehingga dapat dikatakan rima pada gurindam adalah AA, BB, CC. Jadi, ciri gurindam yaitu
Rima pada gurindam adalah A, B, B, C, C. Teman-teman, sekarang kita simpulkan ciri-ciri dari pantun, syair, dan gurindam yuk. Yang pertama, ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Setiap bait terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Pantun bersajak AB. Pada baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Yang kedua, ciri-ciri syair. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 hingga 14 suku kata. Syair bersajak A. Semua baris merupakan isi. Bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa kiasan. Yang ketiga, ciri-ciri gurindam. Terdiri dari 2 baris dalam setiap bait. Setiap barisnya maksimal terdiri dari 14 kata. Gurindam memiliki rima A, B, B, C, C. Baris pertama merupakan persoalan. Gurindam biasanya berisi tentang nasihat atau petuah. Setelah belajar mengidentifikasi puisi rakyat, sekarang kita akan belajar tentang menyimpulkan isi puisi rakyat. Tujuan pembelajaran menyimpulkan isi puisi rakyat ialah dengan menyimak video pembelajaran, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi rakyat. Yang pertama, menyimpulkan isi pantun. Isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Oleh karena itu, simpulan yang dibuat harus berdasarkan isi yang terletak pada baris 3 dan 4. Isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Oleh karena itu, simpulan yang dibuat harus berdasarkan isi yang terletak pada baris 3 dan 4. Cara menyimpulkan isi. Yang pertama, cari makna berdasarkan isi yang terletak di baris 3 dan 4. Kedua, uraikanlah dengan bahasamu sendiri. Ketiga, tuliskan kembali isi yang terdapat di pantun. Contoh menyimpulkan isi pantun. Perhatikan pantun ini. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Dari pantun tersebut, dapat disimpulkan, kita dilarang mengikuti watak ayam yang selalu berbuat heboh saat berbuat kebaikannya walau hanya tidak seberapa. Yang kedua, menyimpulkan isi syair. Isi syair terletak pada semua baris berupa kisah atau cerita. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Bahkan kiasan itu merupakan kunci utama dalam syair. Jadi, untuk menyimpulkan isi syair berdasarkan pada semua larik. Cara menyimpulkan isi. Pertama, cari makna berdasarkan isi yang terletak di semua baris. Kedua, uraikanlah dengan bahasamu sendiri. Ketiga, tuliskan kembali isi yang terdapat di dalam syair. Contoh menyimpulkan isi syair. Perhatikan syair ini. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu. Ke akhirat jua kekal hidupmu. Simpulan isi dari syair itu ialah pemuda tersebut harus membekali diri dengan ilmu dan amal baik di dunia yang akan menjadi bekal di akhirat. Yang ketiga, menyimpulkan isi gurindam. Di dalam gurindam terdapat 2 baris. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban. Akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua, dan isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Oleh karena itu, fokuskan pada baris kedua jika kita akan menyimpulkan gurindam. Cara menyimpulkan isi.
Pertama, cari makna berdasarkan isi yang terletak di baris kedua. 2. Uraikanlah dengan bahasamu sendiri. 3. Tuliskan kembali isi yang terdapat di dalam syair. Contoh menyimpulkan isi gurindam. Perhatikan gurindam ini. Pikir dulu sebelum berkata, agar tidak melukai sesama. Simpulan dari gurindam tersebut ialah, hendaknya kita berhati-hati berbicara, agar tidak menyakiti orang lain. Cukup sekian materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, kita akan berjumpa lagi. Dah.